Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor, Profesor Dr. Gunarto SHMH, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sikjur, dan seluruh pimpinan lembaga yang kami hormati, dan terkhusus yang sangat kami hormati Dr. Andes Muhtar Arifin Soleh MLIP, yang pada kesempatan pagi hari ini yang akan menyampaikan materi pada majelis duha pada pagi hari ini, dan seluruh Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan yang kami hormati. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya, atas izinnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti kajian majelis duha. Mudah-mudahan ini semakin memperbanyak catatan amal baik kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Semoga kita semua berharap diakui oleh beliau menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kajian majelis duha pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Dr. Andes Muhtar Arifin Soleh MLIP. Monggo Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taslimahu minna mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, khususon Bapak Rektor Profesor Gunarto yang kita cintai bersama, yang kita hormati bersama. Bapak Wakil Rektor dan semua pejabat, Bapak Ibu dosen teknik semua yang hadir maupun yang akan hadir, ya kita masih nunggu, ini masih 20 orang. Ya, dan padahal jumlah teknik dosen Unisula itu ratusan, ya. Ya, mungkin 700 800 ya, tapi yang hadir ini baru 19 20 orang. Bapak sekalian, topik yang saya mau sampaikan, saya mau sharing dulu. Kita bicara Ramadan ya dari sisi humanisme ilahiyah dan keserakahan manusia. Ini secukupnya waktu ya, karena memang sesungguhnya kalau bicara Ramadan itu bisa serial, bisa beberapa seri itu. Sisi apa, sisi apa, sisi apa. Di dalam Al-Quran, insya Allah kita sudah sering mendengar ayat ini ketika Ramadan khususnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu. Ya, dituliskan atau diwajibkan atas kamu siam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Sama sekalian, kata kuncinya adalah iman, siam, tattaqun. Iman, puasa, takwa. Ya.
Jadi orang iman itu terus berproses menuju takwa. Salah satu jalan caranya dengan Asia. Takwa itu level tertinggi, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, jemaah sekalian, Asia puasa, insya Allah nanti Maret lah, awal Maret kita mulai. Ini saya mau sampaikan dulu eh, yang menjadi renungan kita ya. Karena renungan ini juga nanti ada saya kutipkan sedikit khutbah Rasulullah SAW sebelum masuk Ramadan. Jadi eh, saya ambil terjemahannya ya. Eh, jadi Nabi menyatakan, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan dengan membawa berkah ya. Ada Syahrul Mubarak ya. Syahrul Rahmah membawa rahmah, ada Syahrul Maufirah membawa keberkahan. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Harinya hari paling mulia, malamnya paling mulia, jamnya paling mulia, ya, waktunya paling mulia ya. Ya singkatnya the best time, the best day, ya, the best month itu. Kemudian Nabi menyampaikan juga inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamunya Allah dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ini kita diundang orang iman. Jadi yang tadi 185 Al-Baqarah itu surat undangannya ya kepada yang terhormat orang-orang beriman. Ya, kamu datang waktu Ramadan ya, datang. Nah, kita itu memenuhi undangannya Allah, orang beriman. Itu karena Allah itu punya hajat. Allah duwe gawe gitu ya. Nah, hajatnya Allah di 185 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhirih. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia, penjelasan atas petunjuk, dan juga sebagai Al-Furqan, pemisah pembeda antara halal haram, hak batil, dan sebagainya. Jadi Allah itu punya hajat, hajatnya Allah adalah menurunkan Quran. Kalau di surah Al-Qadar, ya, itu Allah menurunkan keseluruhan Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia, ya, diserahkan ke Jibril, malaikat Jibril. Itu Lailatul Qadar, ya, pas diturunkannya itu. Kemudian dari langit dunia oleh malaikat Jibril diturunkan ke Rasulullah Muhammad SAW bertahap. Nah, tahapan pertama adalah 17 Ramadan, Nuzulul Quran, Surah Al-Alaq 1-5. Dan tahapan-tahapan berikut sampai yang terakhir, Ali Imran ayat 2. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, ketika kita orang iman diundang Allah untuk menghadiri ya undangannya Allah di bulan Ramadan karena Allah punya hajat, maka kita harus membawa kado istilahnya. Ini kalau bahasa manusia. Membawa kado yang kita persembahkan kepada Allah. Nah, kado itu adalah asyam puasa. Ya. Kullu amal ibni Adam lahu. Jadi semua amal Bani Adam, perbuatan manusia itu ya kembali kepadanya yang melakukan itu. Ya, illa siam, kecuali siam. Asyamuli wa ana ajzi. Kecuali puasa, puasa itu untukku. Ini di hadis qudsi ya, Allah sampaikan. Puasa itu untukku yang aku sendiri yang akan langsung memberikan pahalanya. Artinya apa? Ibadah puasa itu satu-satunya ibadah yang dipersembahkan untuk Allah. Tentu kita harus berusaha untuk menyajikan, memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Karena Allah sudah memberikan segalanya ke kita. Ya. Menjadi puasa yang terbaik. Nah, ini tugas kita untuk siap-siap menyiapkan kado terbaik ini.
Nah, dari apa potongan khutbah Nabi ini, ya, ada yang bagian lain itu Allah menyatakan surga pintunya dibuka, neraka ditutup pintunya, setan dibelenggu dan sebagainya. Di bagian akhir Allah menyatakan amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharapkan Allah. Ya. Nah, jamaah sekalian, ini renungan ya. Ketika mau masuk Ramadan, coba ya. Jadi puasa Ramadan itu artinya tidak makan, tidak minum dari subuh katakanlah sampai maghrib, dan kalau di Indonesia hanya sekitar 13 jam, 13 jam. Ya, kalau di Eropa, kalau jatuh Ramadannya pas puncak musim panas, yaitu pada bulan Juni, pertengahan sekitar, itu subuhnya jam 3, nanti buka puasa maghrib jam 22. Jadi puncak musim panasnya nanti puasa di sana saudara kita itu 19 jam, ada yang 18 jam, 17 jam. Tapi alhamdulillah semua baik-baik saja. Kita di Indonesia 13 jam tidak makan, tidak minum. Saudara kita di sana 17, 18 jam tidak makan, minum. Juga masih sehat, masih hidup. Karena yang menghidupkan kita itu bukan makanan minuman. Ya, bukan uang kita yang untuk membelikan apa dan kita. Bukan jabatan kita yang membuat kita hidup mati. Tapi memang hanya Allah. Hanya Allah. Itulah puasa la'alakum tattaqun, agar kamu takwa. Ciri takwa di awal Al-Quran disebutkan ciri pertama. Orang takwa itu yu'minuna bil ghaib. Iman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib. Memperkuat iman kepada Allah. Keyakinan kita pada Allah. Mati hidup itu di tangan Allah, bukan di tangan makanan minuman. Bukan di tangan uang kita, harta kita, jabatan kita. Tapi di tangan Allah. Ya, ini selalu diingatkan di Ramadan. Selalu diingatkan di Ramadan. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ini poin pertama yang menjadi renungan. Ya, jadi mengajarkan pada manusia puasa Ramadan agar hidup itu ya tidak berlebihan di dalam materi dunia, dalam keduniaannya. Ya. Tidak makan, tidak minum, makanan minuman itu adalah simbol materialisme. Nyatanya orang, semua manusia lah, itu kalau yang namanya makanan minuman, udah semangat 45 pokoknya. Ya, healing kemana-mana yang dicari ya, kuliner, kuliner, kuliner. Ya, kalau Jatong manten kuliner, 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 sebagainya. Kuliner, Pak. Tidak ada yang sedih diberi makan sedih itu kelihatannya jarang sekali, kecuali penyakit tertentu ya. Jadi materi dunia itu hanya secukupnya, ya secukupnya saja. Letakkan dunia itu di tanganmu, hanya dua kepelan bahasa Jawanya, rong kepelan, dua tangan, rong kepelan intinya. Jadi jangan masukkan dunia ke hatimu, ya. Kalau masukkan dunia ke hatimu, ya siap-siap rusak aja. Ya. Jadi cukup di tangan aja secukupnya. Karena Andi menyatakan, ya, yang namanya di depan sahabat, yang namanya kaya itu bukan kaya banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah ada orang yang mampu mengambil, dia mengambil secukupnya aja, secukupnya yang dia butuhkan. Ya, ibaratnya dua tangan, ya rong kepelan misalnya, rong kepelan, secukupnya aja. Cukup untuk apa-apa, cukup termasuk ingin beli rumah ya cukup bisa bayar. Beli motor cukup bisa bayar, pengen umroh cukup bisa bayar. Ya. Pengen mobil insya Allah cukup bisa bayar. Yang penting dicukupi Allah kan. Bukan kita meninggalkan dunia dengan puasa itu. Nyatanya malam ya boleh makan kan. Malam boleh makan. Artinya dunia tidak tinggalkan. Kalau Allah menciptakan mulut itu untuk diberi makan. Iya, ada nikmat, ada rezeki makanan minuman. Tubuh kita itu harus diberi pakaian, ya ada rezeki pakaian. Kalau sudah berkeluarga, tempat tinggal dan sebagainya. Kalau di Qasas 77 walatan sana nasibaka minat dunia.
Jangan lupakan bagian dunia. Jadi dunia itu hanya jolali, guys. Jolali luwe mangan, jolali ngelak ngombe. Jolali awakmu perlu pakaian jolali. Yang wis njuk keluarga, jolali butuh tempat untuk berteduh. Ngontrak sih rumah nggak apa-apa. Rumahnya nggak bagus nggak masalah. Cuma jolali gitu aja. Ya, saya selama ini tidak menemukan di ayat atau hadis yang mendorong menyatakan ya kalau kamu hidup itu harus punya uang sebanyak-banyaknya. Ya, kalau cari uang itu ya gajinya yang tinggi, jangan hanya UMR misalnya. Ya, kamu harus punya rumah. Masa rumah cuma satu, rumah itu ya 3, 4, 5, mobil cuma 2. Ya, mobilnya yang mahal dan nggak ada. Saya tidak menemukan. Ya. Maka puasa Ramadan itu ya sebenarnya esensi utamanya di sana juga. Ya. Jadi dunia itu laibun, permainan, dunia itu lahun, sindokuro dan sebagainya. Dunia itu hanya sebesar otak kita, jemaah sekalian. Jadi otak yang sarafnya menuju ke mata, menikmati dengan mata kita keindahan dunia. Saraf otak ke telinga menikmati indahnya suara dunia. Saraf otak menuju mulut, lidah, gigi menikmati berbagai makanan yang lezat-lezat. Ya. Ke kaki kita berjalan kemana-mana, ke tangan berbuat apa saja. Ya. Jadi dunia itu hanya sebesar otak kita. Kalau otak itu saat tekeman ya, besarnya kurang lebih. Saat tekeman tangan kita itu. Ya. Saya sering katakan jamaah dunia kui cilik, dunia kui sidik. Nah, jamaah sekalian, poin-poin yang lain ya. Jadi, nah ini filosofi di balik Ramadan itu saya membuat poin-poinnya ya. Ini ada poin 17, tapi saya nggak bacakan, nggak jelaskan. Jadi tadi yang pertama, the best month, the best time, tujuannya takwa, takwa is the best itu kan. Ya. Biar kita menjadi terbaik, menjadi manusia ini dengan Ramadan. Maka Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, the best month. Ya. Menguatkan iman kepada yang gaib. Karena selama ini banyak manusia, bahkan mayoritas, imannya kepada yang gaib, kepada Allah itu banyak yang lemah. Ya, bahkan banyak orang lebih yakin ke materi dunia daripada kepada Allah. Ya, masih banyak orang yang meninggalkan sholat walaupun mengaku muslim. Hanya urusannya karena dunia, misalnya. Jadi kemudian Ramadan itu mengendalikan nafsu dunia. Ya. Kemudian Ramadan ini Syahrul Quran. Ya. Waktunya kita 1 bulan ini betul-betul mendalam Quran. Ya, membaca dengan baik, kemudian membaca, berusaha memahaminya dengan baik, mengamalkan dengan baik. Kemudian tadi hajatan Allah di Ramadan itu adalah yang menurunkan Quran. Ya. Kemudian orang iman mendatangi hajatan Allah dengan membawa kado, kado kita puasa. Karena puasa itu satu-satunya ibadah yang ditujukan kepada Allah yang maha gaib, karena puasa itu adalah ibadah gaib. Puasa itu ibadah gaib. Artinya ibadah yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita sentuh. Dan sesungguhnya ibadah itu kayak puasa itu. Betul-betul ikhlas. Gaib di hadapan mata manusia. Ya, hanya tujuan kepada Allah. Kita nggak bisa kok memamerkan puasa kita ke orang lain. Atau memamerkan lemesnya. Uang lemes itu setelah olahraga juga lemes, setelah sakit juga lemes. Jadi nggak perlu kita memamerkan, aku puasa lu, delok ini lagu, dan sebagainya. Nggak usah. Sudah betul-betul karena Allah, biar yang tahu hanya Allah saja lah. Itu puasa, itu luar biasanya dahsyatnya puasa seperti itu. Dan ibadah itu seharusnya seperti itu. Ya. Jadi betul-betul lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lillah, lillah betul lillah. Untuk Allah karena Allah. Gitu. Karena Allah untuk Allah. Lillah, lillah betul lillah. Jadi puasa itu juga saya sebut dengan universal institution, universal humanity. Jadi puasa itu adalah lembaga yang umum, kemanusiaan yang umum. Ya. Karena kita tidak makan, tidak minum,
atas qada qadar Allah. Kalau tidak makan namanya lapar rasanya, kalau tidak minum namanya haus. Lapar haus itu rasa semua kemanusiaan. Orang miskin bisa lapar, orang kaya bisa lapar, perempuan, laki, orang kota, orang desa, siapapun yang namanya manusia bisa lapar, bisa haus. Artinya apa? Memperkuat humanity-nya, kemanusiaan kita itu. Ya. Jadi kalau saya sering menyampaikan ke jamaah itu pelajarannya AKU, KAU. Itu human reflection namanya. Jadi AKU, aku, KAU itu kan duduknya sama, 3. Ya, diberi panah ke sana kemari. Itu human reflection. Jadi melihat orang lain, mensikapi orang lain, berkata ke orang lain itu seperti kita bersikap berkata kepada diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum, kurang lebih hadis ada seperti itu. Kamu tidak iman, kata Nabi, hatta yuhibbu li akhi kama yuhibbu li nafsi. Kamu itu sejauh kamu mencintai orang lain itu kayak mencintai dirimu sendiri. Karena AKU sama KAU itu sama. Ya, melihat orang lain, mensikapi orang lain itu ya dengan bahasa Jawa podo menungsane. Kita membantu orang lain itu membantu diri sendiri, meringankan beban orang lain, meringankan beban diri sendiri. Ikut membantu menyehatkan orang lain, memandaikan orang lain itu juga kembali kepada kita, menyehatkan kita sendiri itu. Kalau kamu tidak ingin difitnah, jangan fitnah orang lain. Kalau kamu tidak ingin dibully orang lain, jangan bully orang lain. Kalau kamu tidak ingin dicuri barangmu, jangan curi ya orang lain. Ya, ini human reflection dan puasa sangat seperti ini pelajaran. Ya. Karena dengan lapar haus itu adalah ikut merasakan perasaan orang lain, apalagi fakir miskin yang sering lapar haus. Nah, itu beberapa bagian filosofi ya, sebagai rahmat di awal, maghfirah di tengah, itu minanan, itu dasarnya sajian atau apa ya, konsumsi yang diberikan Allah kepada orang beriman. Ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu adalah konsumsi karena Allah mengundang ya suguhan Gusti Allah ke orang beriman itu. Ya, dan masih banyak suguhan-suguhan yang dahsyat lain ya di dalam puasa itu. Ya, termasuk suguhan yang saya tulis ini. Pahalanya berlipat ganda, sehat jasmani rohani, dilatih sabar, disiplin waktu, solidaritas sosial. Itu adalah sajian-sajian Allah dalam Ramadan. Rajin beribadah, bersih hatinya dan sebagainya. Sehat jasmani rohani dan sebagainya. Wah, kalau mengingat hikmahnya banyak kita sebut itu. Itu saya nulis 17 saja. Ini dasarnya Ramadan, ya puasa khususnya, dan apalagi tambah salatnya. Ya. Nah, jemaat sekalian, apa yang dimaksud humanisme ilahiyah ya? Itu saya sebut dengan mutakin, kemanusiaannya, tapi kemanusiaannya nyambung sama ilahi Rabbi. Ya. Keyakinan pada Allah, yu'minuna bil ghaib. Ya. Kita itu ibadah ghaib puasa, ya, ditujukan ke maha ghaib untuk memperkuat iman kita kepada yang gaib, yaitu kepada Allah. Dengan cara apa? Mengendalikan materi. Ya. Jadi kalau seseorang itu bisa mengendalikan dunia, materinya dikendalikan. Itu insya Allah kekuatan imannya pada Allah akan bertambah. Sebaliknya ini secara teori ya. Kalau ada orang itu yuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Ada di surah Al-Fajr itu. Dan itu dilarang, diingatkan, idza dukatil ardu dakan daka misalnya. Kemudian kalau orang itu di surah Al-Humaizah ya. Humaizah itu pengumpat. Kalau orang itu alladzi jama'a mala ya wa'adada, mengumpulkan harta itu. Yahsabu anna malahu ahlata. Mereka mengira bahwa harta yang dikumpulkan itu ada mengekalkan hidupnya. Jadi semakin banyak duit, semakin panjang umur ya. Kalau pegawai golongan 4 itu lebih panjang umurnya daripada golongan 1 misalnya. Ya, duitnya banyak, semakin sehat, panjang umur.
kamu kan duitnya sedikit, ya, itu undang mati dan sebagainya. Itu pandangan orang materialistik, orang kufur kayak gitu. Ya. Nah, itu adalah dikendalikan dengan puasa. Makanya puasa itu betul-betul membangun humanisme ilahiyah. Yang saya pakai istilah lain adalah orang-orang bertakwa, menjaga dirinya supaya tetap di jalan Allah, bisa eh, apa eh, baik di dunia maupun baik di akhirat. Kemudian, jadi eh, ini juga saya perlu sampaikan. Jadi humanisme ilahiyah itu yang saya sebut dengan mutakin. Orang takwa itu ya paham kemanusiaan, tentang kemanusiaan yang mendasarkan pandangannya, kacamatanya dengan kacamata ilahi. Kacamata itu ada kaca kanan, kaca kiri. Kaca kanan itu Al-Quran, ayat kitabiah. Kaca kiri itu alam ini, termasuk dalam dirinya itu ayat qauliyah. Dua-duanya dipakai, ya. Maka mempelajari ilmu apapun bagi kita, ya, ini juga untuk semua dosen, ya, saya kira ya ngajar apapun itu harus selalu dihubungkan dengan Al-Quran, apapun materinya. Dihubungkan dengan syariat Islam, dengan Quran, dengan hadis yang relevan, ya itu akan menjadi satu. Jadi Ramadan ini memang dengan puasa dan ibadah yang lain, karena Ramadan itu syahrul ibadah, ya, bulan meningkatnya ibadah. Itu menjadikan humanisme ilahiyah. Kita punya kemanusiaan, tapi kemanusiaan kita itu atas dasar ilahi. Pandangan hidup dengan pandangan hidup ilahi. Bukan pandangan hidup mata kepala kita, nafsu kita. Bukan hidup semau sendiri, enggak. Sejatine urip kuwi urip miturut sing gawe urip, ora urip sak gelem dhewe nafsune dhewe. Kalau Allah sudah perintah, ya, bahwa mulut itu ciptaan Allah, lambung itu ciptaan Allah, lidah, gigi ciptaan Allah. Kemudian Allah perintah kamu berhenti makan minum, kita taati. Nggak usah makan, nggak usah minum nanti dalam puasa. Tetapi kita sedih, ya, kita sedih tuh. Negeri ini mayoritas Muslim, ya. Tapi ketika Ramadan, lihat, kalau hari 1 sampai pekan pertama masih semangat puasa. Coba kalau sudah 10 hari, 11, 13, apalagi sudah 21, 22. Itu akhir Ramadan itu banyak orang yang sudah lupa Ramadan, ora apa semeneh. Sing dieling bakdo. Nanti lupa ngejar Lailatul Qadar. Ya. Masih ada orang awam Islam tapi tidak puasa, tapi tidak sholat. Itu masih ada. Ini sedih kita. Ya. Maka puasa itu selalu mengingatkan seperti itu dengan syahrul ibadah. Kemudian juga dalam satu hadis, ini lihat Imam Ahmad, yang tidak sholat soheh. Sambil terjemahnya begini. Sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, yaitu Allah. Bapak kalian satu, Adam alaihissalam. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab. Tidak ada orang non-Arab atas orang Arab. Juga tidak orang berkulit merah atas kulit putih, hitam, dan sebagainya. Juga tidak orang berkulit hitam, merah, dan sebagainya. Kecuali dengan ketakwaan. Maka ini menjadi universal humanity. Kita puasa itu. Jadi Ramadan mengingatkan kita bahwa kita itu hidup di atas bumi dengan makhluk manusia. Orang lain manusia itu ya kita. AKU sama dengan KAU. Itu yang perlu ditegaskan. Saya kira mungkin itu aja karena sudah jam 9. Memberi waktu, barangkali ada yang komentar, ya, ada yang tanya. Ini kalau disampaikan memang ya orang rampung-rampung, karena bicara Ramadan itu bisa kuliah serial. Jadi saya kira ini sudah jam 9 rasa 1 menit, masih ada beberapa menit, barangkali ada yang mau menyampaikan. Saya kembalikan dulu Mas Mustain, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Yang tadi sama-sama kita dengarkan, beliau menyampaikan tentang Ramadan. Jadi tujuan Ramadan itu apa? Tujuan puasa apa? Jadi filosofinya apa dan hikmah-hikmahnya sudah disampaikan oleh beliau.
Sebenarnya banyak yang ingin disampaikan beliau, tapi karena keterbatasan waktu, sehingga beliau mengakhiri dan barangkali ada tanggapan, respon dari Bapak Ibu semuanya, ingin bertanya yang berkaitan dengan bulan Ramadan atau puasa itu, yang insya Allah sebentar lagi akan datang. Monggo Bapak Ibu. Silakan, ada komentar? Kayaknya tidak ada, Ustaz. Ya, Mungkin ada. saya ya, Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. oke, monggo. Mas Yoyo. Ya, Ye, Pak. Ya, silakan. apakah kita itu boleh puasa sunnah setelah nisfu Sa'ban? Ya, tinggal itu begini ya. Jadi kalau ada hadis yang menyatakan bahwa di luar Ramadan, Sa'ban itu bulan yang Nabi sering puasa. Tapi kalau Nabi puasa itu ya tentu tidak punya hutang. Beliau orang sempurna. Ya. Hanya kita-kita yang sok punya hutang. Nah, ini sekaligus mengingatkan ya masih ada beberapa hari kalau mbak-mbak khususnya yang punya hutang beresilah hutangnya itu. Ya. Jadi begini, em, setelah nisfu Sa'ban itu kan berarti ada 13-14 hari masuk ke Ramadan. Ya. Jadi memang dianjurkan untuk tidak puasa. Ya. Walaupun barangkali kita ada yang biasa melakukan puasa sunnah Senin Kemis misalnya. Ya. Ya kita istirahatkan sejenak saja, kan waktunya cuma pendek, cuma 13-an hari lah, ya, atau 14 hari masuk ke Ramadan itu. Jadi mengkondisikan perut juga. Ya. Nah, kecuali begini, kalau memang punya hutang, ya mungkin karena lupa apa agak lalai, sehingga wah aku utangku kurang loro gila, itu tanggal itulah Sakban misalnya. Ya itu harus disaur, harus puasa. Jadi namanya nyaur utang puasa itu menjadi wajib. Jadi kalau puasanya wajib, ya di luar Ramadan itu ada puasa wajib, yaitu puasa nyaur utang itu puasa wajib. Maka ya harus puasa, walaupun sudah 20 Sakban misalnya. Ya. Jadi kalau memang sunnah itu memang ya lebih baik diistirahatkan dulu, ya sekaligus apa persiapan untuk kita menghadapi 1 bulan puasa, tidak makan, tidak minum. Ngaten jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mas Yoyo. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada, Ada sedikit Pak Ustadz. monggo Bu Prof. Enggak, saya menyangkut itu tadi puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis itu apakah kalau seterusnya itu apakah harus ada jedahnya? Jadi misalnya sudah berapa kali Senin Kemis harus berhenti dulu atau tidak atau boleh seterusnya? Ya. Jadi begini Bu. Matur nuwun. Prof. Terima kasih Prof. Untuk puasa sunnah itu, Ya. apalagi menjelang detik-detik terakhir, hari-hari terakhir menjelang Ramadan. Kita tahu Ramadan itu menghadapi kewajiban puasa yang tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan puasa sunnah boleh ditinggalkan. Ya, jadi sementara kita misalnya sampai pertengahan Sya'ban kita masih puasa Senin Kamis, ya ini lebih baik diistirahatkan dulu. Paling 1-2 kali Senin Kemisnya untuk menghadapi bulan kewajiban kita berpuasa. Ya. Nah, ada satu hadis yang pernah saya pelajari itu begini. Kalau seseorang itu terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, kebaikan puasa sunnah, sholat di masjid, ngaji, dan sebagainya. Dan kemudian suatu saat ada suatu halangan, dia tidak melakukan. Maka ketika dia tidak melakukan itu, pahalanya masih diberikan Allah. Pahala kebiasaannya. Ya, jadi misalnya biasa jamaah ke masjid. Misalnya. Suatu saat lagi sakit misalnya, sehingga demam nggak bisa ke masjid.
Walaupun dia di rumah tidak ke masjid. Kalau memang biasanya dia ke masjid, ketika dia di rumah dia masih dapat pahala dari Allah atas kebiasaannya itu. Karena di hadis lain juga Allah menyatakan bahwa Rasul menyatakan bahwa Allah itu mencintai amalan-amalan yang ajib, yang rutin, walaupun sedikit. Jadi kalau khususnya kalau Senin Kemis menjelang Ramadan, ya lebih baik diistirahatkan dulu. Oh, istirahatnya nggak lama. Mau istirahat sekali nggak apa-apa. Jadi sepekan tidak Senin Kemis karena mau Ramadan silakan. Oke. Ngaten, Prof. Ya, matur nuwun. Oke, sebagai penutup kalau nggak ada Mas Tain. Oke, monggo, Prof. Terima kasih. Oke, Pencerahannya sami-sami. bagus. Oke. Jadi ada doa di satu hadis. Ya. Ini doa biasanya memang menjelang Ramadan. Di samping doa yang sangat populer ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Nah, ketika bahwa balighna Ramadan itu ada hubungannya dengan doa di satu hadis yang diriwayat dari Anas bin Malik ya. Jadi Rasul menyampaikan satu doa, Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami menuju Ramadan. Jadi hari-hari terakhir di bulan Sya'ban seperti sekarang ini, kita mohon selamatan ya untuk masuk nanti ke Ramadan. Kemudian Nabi lanjutkan dengan wasalim lana Ramadan, dan selamatkan kami dengan Ramadan ini. Jadi ketika sudah masuk Ramadan kita doa pada Allah supaya Ramadan itu menyelamatkan kita. Menyelamatkan di dunia, menyelamatkan di akhirat. Menyelamatkan kesesatan di dunia sampai menyelamatkan dari neraka. Maka doa yang sangat masyhur ya ketika Ramadan ya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya. Kemudian kita minta juga Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itulah doa-doa keselamatan. Terakhir adalah juga Nabi menyatakan wa taslimahu minna mutaqabbalan. Keserah dirian kami ya. Salimna itu menyerahkan diri kita untuk taat pada Allah. Puasa ya puasa, tarawih ya tarawih, ngaji ya ngaji. Penyerahan diri kami ya Allah dari kami ini mutaqabbalan, terimalah ya Allah. Ya. Taqabbal minna. Maka setelah Ramadan itu ucapannya adalah taqabbalallahu minna wa minkum, semoga amal kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu aja Mas Tain. Monggo. Baik. Alhamdulillah. Matur suwun Ustaz Muhtar atas pencerahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua tadi yang terakhir, Allahumma salimna ila Ramadan. Allah selamatkan kita untuk menuju Ramadan, dan Ramadan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin. Hari ini kita tutup bersama Majelis Duha ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Matur nuwun Pak Ustaz. Assalamualaikum. Selamat berpuasa, maaf lahir batin. Sami-sami saling memaafkan satu sama lain. Semoga kita sekeluarga diberi kemudahan, kesehatan. Amin olehnya. Amin. Nggih, matur nuwun sedherenipun, saya pamit. Mohon materinya Pak Ustadz kirim. Saya juga live. Tak kirim jenengan aja Mas Tain ya. Ya. Ya, insya Allah ya tak kirim. Saya mohon live. Moga Prof. Ya.